Puji Tuhan, saudara-saudari. Dalam kesempatan ini, kita akan membicarakan mengenai fakta, iman, dan pengalaman. Bahan diambil dari pelajaran 11, bahan pengembalaan volume 3. Saudara-saudari, mari kita memasuki berita ini dengan berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini. Tuhan, Kau membawa kami, Tuhan, untuk lebih mengenal fakta, iman, dan pengalaman. Tuhan, bawa kami semua untuk mengenal 3 hal ini. Tuhan, supaya kami semua, Tuhan, bisa memasuki realitasnya. Tuhan, bisa melihat setiap fakta yang telah Kau rampungkan bagi kami, dan melalui iman mengambilnya menjadi pengalaman kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Ya, saudara-saudari, pada kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai fakta, iman, dan pengalaman. Next. Pertama kita akan membaca Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Saudara-saudari, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Puji Tuhan atas kasih karunia, dan itu adalah pemberian Allah. Arti karena kasih karunia itu adalah segala perkara telah dikerjakan oleh Allah bagi manusia. Manusia sendiri tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan keselamatan. Karena kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai kasih karunia, tetapi sebagai haknya. Seperti apa yang dikatakan dalam Roma pasal 4 ayat 4. Karena Allah sudah memperlakukan manusia dengan kasih karunia, maka terjadilah fakta. Next. 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 Apa itu fakta? Fakta berarti setiap perkara telah dikerjakan oleh Allah bagi manusia. Karena semua perkara telah dirampungkan oleh Allah, maka semua itu adalah fakta. Karena ada fakta, tidak perlu lagi manusia mengerjakan perkara-perkara yang telah rampung itu. Next. Namun, kasih karunia Allah adalah kasih karunia yang adil. Saudara-saudari, sebab itu, meskipun sudah ada fakta, masih perlu kerjasama manusia. Kerjasama macam apa yang diperlukan? Yaitu kerjasama tidak menambahkan apa-apa. Kita tidak perlu menambahkan apa-apa kepada yang sudah dirampungkan oleh Allah. Allah hanya meminta kita mengakui bahwa apa yang dikerjakan oleh Allah itu sungguh demikian. Next. Dan itu adalah iman. Saudara-saudari, iman adalah mengakui bahwa apa yang telah Allah bicarakan dan kerjakan itu benar. Mengakuinya sebagai fakta dan menerima fakta itu. Iman adalah mengambil fakta. Seperti kita mengambil uang dari bank. Ya. Misalkan seseorang memberi kita selembar cek. Maka kita tahu satu fakta. Kita percaya satu fakta bahwa
di dalam bank ada uang. Itu adalah satu fakta. Kalau kita menguangkan cek itu, kita datang ke bank menguangkannya, berarti kita mengakui fakta bahwa bank itu memiliki uang sebesar yang tertulis di cek itu. Nah, ketika kita mengambil uang itu, maka kita menggunakan iman kita. Setelah memiliki iman, kita bisa mengambil uang itu. Demikianlah kita memiliki uang untuk dipakai. Ketika kita menggunakan uang itu, itulah pengalaman. Jadi, uang di bank adalah sebuah fakta. Mengambil uang atau menguangkan cek adalah iman. Dan menggunakan uang itu adalah satu pengalaman. Next. Dalam kasih karunia Allah, perkara yang ia lakukan bagi manusia sudah menjadi fakta. Tetapi manusia masih harus mengalami fakta ini. Nah, inilah pengalaman. Saudara-saudari, fakta bukan pengalaman. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah firman menjadi manusia. Dia menjadi kesimpulan semua pekerti ilahi, menjadi kesempurnaan semua perkara. Kehidupannya adalah kehidupan Allah, karena dia sendiri adalah Allah. Di atas salib, Kristus telah merampungkan kasih karunia keselamatan. Siapa yang dengan bersungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat dia percaya, Allah segera menerima dia seperti menerima Tuhan Yesus. Pada saat itu, pekerti ilahi dan apa yang telah dirampungkan oleh Tuhan Yesus mencapai diri orang itu. Dalam pandangan Allah, di hadapan Allah, ia sama seperti Tuhan Yesus. Allah melihat setiap orang Kristen sama seperti melihat Kristus sendiri. Orang Kristen memiliki semua pekerjaan dan pencapaian Kristus melalui bersatu dengan Kristus. Inilah fakta yang diterima oleh orang Kristen dari Allah, yang Kristus rampungkan bagi orang Kristen. Fakta ini adalah melalui kesatuan orang beriman dengan Kristus, semua yang dimiliki Kristus juga menjadi milik orang berimannya. Inilah fakta yang Allah rampungkan bagi orang beriman, dan orang beriman sendiri tidak berbagian dalam pekerjaan perampungan fakta ini. Tuhan Yesus telah mati dan telah mewariskan semua kebenaran, pekerti ilahi, kesempurnaan, kemenangan, keindahan, dan sebagainya kepada kita. Supaya di hadapan Allah kita sama seperti Dia. Supaya Allah menerima kita sama seperti menerima Dia. Inilah yang Dia berikan kepada kita. Sejak kita menjadi orang Kristen, semuanya itu sudah menjadi fakta. Dalam fakta ini, kita sepenuhnya seperti Tuhan Yesus. Tetapi dalam pengalaman, kita belum tentu demikian. Arti fakta tak lain adalah kasih karunia yang Allah berikan kepada kita telah rampung bagi kita karena Tuhan Yesus. Karena kita telah bersatu dengan anak Allah, kasih karunia ini menjadi milik kita. Kita bisa saja memiliki fakta menerima warisan, tetapi tidak memiliki pengalaman menikmati warisan. Jadi saudara-saudari, di dalam hal memiliki fakta, kita menerima warisan. Tetapi dalam hal memiliki pengalaman, kita perlu menikmati warisan ini. Dan jadi di sini fakta dan pengalaman sangat berbeda. Banyak orang beriman kaya dalam fakta karena semua yang dimiliki Allah adalah miliknya. Namun dalam pengalaman, mereka sangat miskin karena mereka tidak benar-benar menggunakan dan menikmati kekayaannya. Next. Saudara-saudari, ada satu
contoh yang sangat baik untuk mewakili situasi ini, yaitu mengenai anak sulung dalam Lukas pasal 15. Dalam faktanya, dia adalah anak yang sebagaimana dikatakan oleh bapaknya. Dia selalu bersama-sama dengan aku dan segala milikku adalah milikmu. Seperti yang tercantum dalam Lukas pasal 15 ayat 31. Tetapi dalam pengalaman, dia adalah anak yang sebagaimana dia katakan kepada bapaknya. Kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Dia adalah anak orang kaya, ini adalah kedudukannya. Ini adalah satu fakta. Tapi mungkin saja dia tidak pernah menikmati seekor anak kambing. Itu adalah keadaannya. Itulah pengalamannya. Saudara-saudari, jadi fakta dan pengalaman dua hal yang berbeda. Saudara-saudari, kita perlu menjadi orang-orang yang menerima fakta menjadi pengalaman kita. Kita tidak hanya memiliki kedudukan, tetapi kita perlu memiliki kenikmatan. Next. Contoh dalam Perjanjian Lama adalah satu bagaimana Allah membawa bangsa Israel mendapatkan tanah permai. Dalam Perjanjian Lama, Allah sudah menjanjikan akan memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel. Dia menjanjikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, bahkan kepada banyak orang yang keluar dari Mesir. Bagi Allah, tanah itu sudah diberikan. Allah berjanji kepada mereka bahwa Allah akan berperang bagi mereka supaya mereka mengalahkan semua musuh. Allah memberikan tanah dan bangsa Kanaan kepada orang Israel adalah satu fakta. Meskipun sudah ada fakta, tetapi belum menjadi pengalaman. Next. Sesungguhnya, meskipun dalam fakta tanah ini milik mereka, tetapi dalam pengalaman mereka belum mendapatkan sejengkal tanah pun. Sebab itu mereka harus maju dan menduduki negeri itu. Karena mereka pasti akan mengalahkannya. Tetapi ketika bangsa Israel melakukan pengintaian, mereka tidak memiliki iman. Mereka undur, mereka tidak mau maju berperang. Karena mereka tidak memiliki iman, meskipun Allah telah memberikan tanah itu kepada mereka sebagai fakta, mereka belum mendapatkannya sebagai pengalaman. Setelah melewati satu generasi, Allah berkata kepada Yosua, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Mereka harus dengan kaki mereka mewarisi tanah yang telah Allah berikan kepada mereka. Maka mereka pergi ke sana, lalu mereka mewarisinya. Maka melalui iman, mereka fakta menjadi pengalaman. Puji Tuhan. Next. Jadi saudara-saudari, fakta adalah janji Allah, penebusan Allah, pekerjaan Allah, pemberian Allah secara cuma-cuma. Iman adalah bagaimana orang percaya kepada Allah, bersandar kepada pekerjaan dan penebusan Allah, dan mengambil janji Allah. Yaitu satu pekerjaan dan sikap yang mengubah fakta Allah menjadi pengalaman manusia. Next. Pengalaman adalah kehidupan yang seharusnya ada pada orang beriman karena percaya kepada Allah, yaitu mengekspresikan Kristus. Pengalaman adalah realisasi atas semua kesuksesan dan kemenangan Kristus.
Pengalaman adalah penerapan, penyataan, dan penampilan real fakta Allah. Next. Sejarah tokoh yang tercatat dalam Alkitab semuanya termasuk dalam golongan ini. Next. Next. Kita semua harus mengetahui hubungan antara ketiga hal ini. Fakta, iman, dan pengalaman. Kalau tidak, kita bisa menemukan banyak hal yang seakan-akan bertentangan atau tampak bertolak belakang dalam pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudari, kita perlu mohon pada Tuhan supaya kita semua bisa melihat fakta yang telah Allah rampungkan dan melalui iman mengambilnya menjadi pengalaman kita semua. Puji Tuhan. Saudara-saudari, mari kita tutup berita ini dengan doa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih atas setiap perkataanmu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Tuhan, terima kasih atas semua fakta yang telah Kau rampungkan bagi kami semua. Tuhan, bahwa kami semua melalui iman kami mengambil semua fakta itu menjadi pengalaman kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Saudara-saudari, sekian perjumpaan kita. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin.